Pernah nggak sih kepikiran buat merekam proses audit pajak Anda sendiri? Kayaknya pertanyaan sepele ya, tapi ternyata pertanyaan sederhana dari sebuah perusahaan ini justru jadi pemicu pertarungan hukum yang wah besar banget demi transparansi. Yuk kita bedah bareng-bareng kasusnya. Jadi, pertanyaan utamanya adalah ini. Boleh nggak sih secara hukum kita merekam proses audit pajak kita sendiri? Kedengarannya simpel kan? Tapi ya itu dia. Ini adalah jantung dari sengketa yang bakal kita bahas tuntas kali ini. Coba deh, pernah nggak Anda mikirin hal ini? Nah yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertanyaan sederhana. Jadi gimana ceritanya ini semua bisa mulai? Jawabannya, dari satu email aja. Beneran cuma satu email. Nah, ini dia. Pada tanggal 4 Februari 2025, sebuah perusahaan, PT Boardcom Service Indonesia, mengirimkan email resmi ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pertanyaannya tuh lugas banget, to the point. Apakah wajib pajak itu dilarang merekam proses pemeriksaan? Kalau memang dilarang, apa dasar hukumnya? Jelas banget kan permintaannya, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi ternyata nih, dapet jawaban yang jelas itu nggak segampang yang dibayangin. Ceritanya jadi panjang. Setelah mereka merasa jawaban awal dari DJP itu kok kurang memuaskan ya, perusahaan ini langsung ngajuin keberatan. Jawaban atas keberatannya pun dirasa masih belum menjawab pertanyaan. Akhirnya, puncaknya, masalah ini dibawa sampai ke Komisi Informasi Pusat. Nah, disinilah semuanya berubah jadi sengketa hukum yang formal. Lanjut ke bagian 2, jawaban yang berputar-putar. Nah, disinilah perusahaan tadi mulai ngerasa frustrasi banget. Gimana enggak? Jawaban yang mereka terima itu sama sekali nggak menjawab pertanyaan mereka. Dan ini cara si pemohon, si perusahaan tadi, ngegambarin rasa frustrasinya. Sampai keluar celetukan, jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Kenapa bisa sampai gitu? Soalnya, menurut mereka, jawaban dari DJP itu ngutip undang-undang tentang kewajiban kerahasiaan petugas pajak. Padahal yang ditanyakan soal hak atau larangan bagi wajib pajak. Wah, itu kan dua hal yang beda banget ya kan? Masuk ke bagian 3, adu argumen. Akhirnya sampailah kita di persidangan Komisi Informasi Pusat. Di sini, kedua belah pihak, perusahaan dan kantor pajak, akhirnya ketemu langsung dan saling adu argumen hukum mereka. Oke, mari kita bedah argumen utama dari masing-masing pihak. Dari sisi kantor pajak, mereka bilang perekaman itu dilarang demi menjaga kerahasiaan wajib pajak itu sendiri. Bahkan bisa jadi ada info pihak ketiga yang disebut pas audit. Terus, kata mereka, peraturan internal itu seolah-olah secara tersirat cuma ngasih hak merekam ke petugas pajak. Nah, di sisi lain si perusahaan ini bales. Tunggu dulu, aturan kerahasiaan itu kan buat petugas, bukan buat kita si wajib pajak. Dan yang paling penting, kalau emang ada larangan, ya harus ada dong aturan hukumnya yang jelas, yang tertulis, jangan cuma pakai asumsi atau kayaknya gini deh. Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat, logika para komisioner. Ini nih bagian yang paling seru. Gimana sih cara para hakim di Komisi Informasi ini membongkar argumen dari kedua belah pihak? Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu konsep hukum yang penting banget dan jadi titik balik kasus ini. Namanya uji konsekuensi. Gampangnya gini, ini tuh semacam tes yang wajib dilakukan sama badan pemerintah kalau mereka mau merahasiakan sebuah informasi atau bikin larangan berdasarkan peraturan. Intinya, mereka harus bisa buktiin kenapa sih informasi ini harus dirahasiakan. Apa ruginya kalau dibuka? Nah, ini dia momen krusialnya di persidangan. Majelis komisioner atau hakimnya menegaskan satu prinsip yang penting banget. Kalau pemerintah mau pakai peraturan yang levelnya di bawah undang-undang, misalnya peraturan menteri atau peraturan dirjen, buat jadi dasar larangan, maka peraturan itu sendiri harus sudah lolos uji konsekuensi tadi. Nggak bisa asal pakai aja. Yang bisa langsung jadi pengecualian itu cuma setingkat undang-undang. Jadi pertanyaannya sekarang jadi simpel banget tapi menentukan segalanya. Apakah peraturan-peraturan yang dipakai kantor pajak sebagai dasar argumen mereka itu sudah lolos uji konsekuensi yang wajib tadi? Dan inilah dia momen klimaksnya. Saat di persidangan, majelis komisioner nanya langsung, apakah untuk peraturannya ini sudah dilakukan uji konsekuensi? Jawaban dari pihak kantor pajak, singkat, padat, dan telak. Belum. Wow, pengakuan ini bisa dibilang langsung meruntuhkan semua argumen yang udah mereka bangun dari awal. Logika para hakim ini makin diperkuat lagi dengan pernyataan tajam dari ketua majelis. Beliau bilang,
Tapi kan nggak ada yang menyatakan bahwa pihak lain tidak boleh melakukan perekaman. Maksudnya, di dalam peraturan yang ada, nggak ada satu kalimat pun yang secara jelas, secara eksplisit, bilang kalau pihak lain, dalam hal ini ya si wajib pajak, itu dilarang merekam. Jadi intinya, hukum itu harus tegas dan tertulis, nggak bisa cuma diasumsikan. Nah, pemikiran hakim ini benar-benar nunjukin cara pandang yang modern soal transparansi. Ketua majelis ngejelasin, di zaman sekarang, di era keterbukaan informasi, badan publik itu nggak bisa lagi seenaknya bilang nggak boleh tanpa ada dasar hukum yang jelas. Harus ada peraturan yang spesifik yang bahkan sudah diuji dulu dampaknya. Intinya simple, setiap larangan harus punya landasan yang kokoh. Oke, kita sampai di bagian terakhir, putusan akhir dan apa artinya ini semua. Jadi, gimana akhir dari cerita ini? Dan yang lebih penting lagi, apa sih dampak dari putusan ini buat kita semua? Putusannya sangat jelas. Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan si perusahaan. Mereka memutuskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak gagal membuktikan adanya dasar hukum yang sah yang melarang wajib pajak merekam auditnya sendiri. Karena itu, informasi yang diminta di awal, jawaban atas pertanyaan itu harus diberikan. Jadi, kenapa sih putusan ini penting banget? Ini bukan cuma soal satu perusahaan atau satu kasus audit pajak loh. Ini adalah kemenangan besar buat transparansi. Putusan ini ngasih pesan yang kuat banget. Setiap tindakan atau larangan dari pemerintah itu harus punya dasar aturan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini ngasih kekuatan buat kita semua, buat saya, buat Anda, untuk berani bertanya kenapa dan menuntut dasar hukum yang valid kalau ada aturan yang terasa nggak jelas. Nah, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Kasus ini nunjukin betapa kuatnya senjata yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau satu pertanyaan sederhana soal merekam audit aja bisa memperkuat hak kita sebagai warga negara, coba bayangin potensi lainnya. Jadi pertanyaannya adalah, setelah ini, hak-hak apa lagi ya yang bisa kita perjuangkan dengan kekuatan transparansi informasi? Terima kasih sudah menyimak.